Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salam semua yang Allah muliakan insyaallah. Kita kesambung pelajaran kita, yaitu tentang tanda-tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Di pertemuan kita yang lalu, Rasulullah mengabarkan di antara tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, yaitu di saat kita menghadapi fitnah di penghujung zaman. Dan fitnah itu datang menyambar-nyambar, artinya tidak pernah berhenti. Sehingga kita terombang-ambing di antara iman dan kufur. Ya, kata Rasulullah, bagi orang masih beriman, sorenya sudah kafir. Ada yang baginya sorenya beriman, baginya sudah kafir. Begitu hebatnya ujian iman di penghujung zaman. Dan kita sudah jelaskan bahwa Nabi mengatakan itu menjadi tanda bahwa kiamat kalau sudah waktunya mendekat, maka fitnah itu semakin tajam. Makanya hari ini kita lihat orang-orang tak peduli dengan menjaga akidahnya. Orang-orang berbicara sembarangan, membela kekafiran dan memutuskan urusan-urusan agama dengan logika. Bahkan ada yang berani mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan di penghujung zaman. Ada kelompok feminisme, gender yang kemudian bersuara bahwa pembagian warisan di dalam Al-Quran adalah salah satu kesalahan, karena perempuan mendapatkan setengah laki-laki. Dan juga banyak kelompok-kelompok sesat yang kemudian mendakwakan dirinya di dalam kebenaran, dan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar yang membuat mereka berhenti dari kesesatan itu. Jadi jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, ini kekacauan dalam iman ini itu merajalela di penghujung kiamat. Maka kita hendaknya berhati-hati, ajarkan anak kita, istri kita, dan bahkan belajarlah diri kita sendiri untuk mengenal agama dengan lebih baik, karena kita akan kembali kepada Allah dengan agama. Baik, itu pelajaran kita di minggu yang lalu, dan kita sambung. Berikutnya yang menjadi tanda kiamat adalah at-tamazzuk ad-dakhili lil ummah, terjadinya perpecahan internal di antara sesama umat Muhammad. Jemaah Allah Subhanahu wa taala,
ketika Nabi belum diutus sebagai seorang Nabi, itu ketika seorang Muhammad belum berumur 40 tahun, beliau sudah melihat pemandangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu kebiasaan mereka bertikai padahal sama-sama Arab, dan bahkan lebih buruknya mereka saling merampok, saling membunuh. Kebiasaan orang-orang jahiliyah yang hidup dengan berkelompok-kelompok dan hidup secara nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari oase, sumber air, dan mereka membuat suatu komunitas baru di tempat itu. Nah, yang menjadi sebuah kebiasaan buruk, siapapun kafilah yang melewati tempat mereka itu dirampok. Jadi karena salah satu andalan dalam usaha mencari nafkah di saat itu adalah berdagang. Jadi membawa barang dari Makkah menuju ke Hijaz, menuju ke Syam, dari Syam balik ke Makkah. Nah, di sepanjang perjalanan itu kalau melewati satu kaum yang sudah menetap, maka mereka merampok kafilah yang berlalu, walaupun mereka tahu ini adalah sesama bangsa Arab. Kalau masalah pertikaian jangan ditanya. Perkelahian itu hal yang biasa. Membunuh dimanapun hal biasa. Itu kehidupan dunia jahiliyah. Maka Allah kemudian membuat suasana itu berubah menjadi sumber kebaikan, sudah berkasih sayang. Ketika Rasulullah diutus, maka Allah menyebutkan sebuah slogan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami mengutusmu tiada lain wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya menjadi rahmat untuk memperbaiki tujuan hidup mereka, memperbaiki akidah mereka sehingga mereka mengenal Allah. Lalu kemudian semua hidup dalam keadaan berkasih sayang. Sehingga ketika Ja'far bin Abi Thalib menuju ke kota Habasyah untuk berhijrah pertama sekali dengan sejumlah belasan orang, ditanya oleh Raja Habasyah An-Najasyi, siapa Muhammad? Lalu begitu gamblangnya Ja'far menyebutkan bahawa Muhammad adalah orang yang membuat kami hari ini saling menyapa dengan salam. Muhammad yang menyatukan hati kami, Muhammad yang membuat kami tidak lagi saling membunuh, tidak lagi merampok. Muhammad yang hari ini datang memberikan kami kasih sayang di antara sesama kami. Terus bergulir kehidupan itu sampai ketika satu rombongan bertemu dengan rombongan yang lain. Ketika ditanya kalian dari mana, jawabannya bukan menyebutkan daerah, bukan menyebutkan suku, mereka menyebutkan kami Islam, kami orang Muslim. Begitu menyebut Muslim, selalu langsung saling berpelukan, langsung saling merangkul, menganggap kita bersaudara, kita satu akidah. Begitulah kehidupan yang dibina oleh Rasulullah SAW. Banyak yang taubat dengan mau'izah yang baik, banyak yang taubat dengan akhlak Nabi yang lembut, yang baik. Bahkan perampok-perampok pun menyesali perbuatannya. Abu Zar Al-Ghifari, nama yang sering tertera di dalam sanad hadis, mata rantai menuju matan hadis. Itu Al-Ghifari, kalau kita baca sejarahnya, Ghifar itu suku yang paling keras dan pekerjaan mereka merampok, dan hampir satu kampung merampok semua. Jadi kalau orang ada orang yang mau melewati satu tempat, mereka paling khawatir kalau melewati daerah kekuasaannya suku Ghifar. Jadi memang mentalnya itu sudah sering merampok, membunuh. Sampai Abu Zar pun dalam biografi yang dituliskan bahawa beliau ini kalau merampok bukan hanya sekedar merampok, tapi pasti membunuh korbannya. Dan bukan hanya sekedar membunuh, pasti dimutilasi. Dan bahkan darahnya diminum untuk menampakkan kejantanannya. Begitu kaum Ghifar. Makanya ketika beliau tertarik dengan akhlak Nabi, lalu beliau kemudian menyatakan keislamannya, beliau itu sempat dihina.
artinya dilecehkan juga oleh orang-orang kafir, sehingga akhirnya Nabi memberitahu bahwa kalian kalau menyakiti Abu Zar, berhati-hatilah kalau kalian berhadapan dengan sukunya, yaitu Ghifar. Begitu mendengarkan bahwa ini dari suku Ghifar, langsung mereka berhenti, tak berani. Kenapa? Memang ini suku yang paling keras dalam merampok. Dan jemaah melakukan Allah, dengan izin Allah semua berubah, semua berkasih sayang. Nah, namun ada satu perkara yang Nabi kemudian ingin melanggengkan kasih sayang itu. Nabi khawatir kalau semua yang terjadi di zaman jahiliyah akan terulang. Makanya kemudian Nabi SAW berusaha segala daya dan upaya untuk mendamaikan dan memohon kepada Allah agar umatnya tidak lagi saling membunuh, tidak lagi bermusuhan. Dalam satu hadis dijelaskan, ada dua hadis yang menjelaskan ini dengan nada yang sama. Di antaranya an Amir bin Sa'ad an Abi, dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala zata yawmin min al-'aliyah hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah. Pada suatu hari dia berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai melewati masjid Bani Muawiyah. Ini masjid ini nanti disebut diberi nama Masjidul Ijabah. Dakhala Rasulullah, kemudian masuk ke masjid tersebut, faraka'a fihi raka'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Wa sallaina ma'ahu, dan kami pun ikut salat bersamanya. Wa da'a rabbahu tawilan, lalu beliau kemudian berdoa dengan doa yang sangat panjang. Summan sarafa ilaina, setelah berdoa dengan sangat panjang, lalu kemudian beliau berkata kepada kami, sa'alatu rabbi salasan, aku memohon kepada Allah di dalam doa aku tadi 3 perkara. Aku memohon 3 perkara. Fa'atani bisintain, Allah hanya mengabulkan 2 perkara. Wa mana'ani wahidah, dan Allah tak mau mengabulkan yang satu. Sa'alatu rabbi alla yuhlika ummati bisinah fa'ataniha. Permintaan pertama kepada Allah, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan. Ini permintaan Nabi yang pertama. Dia mohon agar kita tidak dibinasakan dengan kelaparan. Maksudnya, jangan habis umat Muhammad dengan musibah lapar. Makanya umat-umat terdahulu, kalau Allah ingin beri kebinasaan, Allah habiskan. Semua umat terdahulu Allah bisa habiskan sampai tidak tertinggal anak cucu satu pun. Bagaimana sejarah mengatakan kisah kaum Nabi Hud, kisah kaum Nabi Syu'aib, kisah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, bagaimana kaum 'Ad yang begitu besar fisiknya dihancurkan Allah dalam putaran topan badai, lalu dihujamkan ke dalam tanah dengan perut yang sudah terburai. Habis kaum Nabi Lut, habis kaum Nabi Nuh, yang selamat cuma yang di atas kapal. Generasi yang menghiasi dunia ini, yang mereka berada di atas kapal, Allah habiskan, tiada keturunan. Betul-betul. Tapi umat Muhammad tidak pernah ada musibah yang membinasakan seluruhnya. Jadi waktu Nabi memohon, ya Allah, kalaupun engkau memberi musibah dengan lapar, tapi jangan buat lapar itu menjadi penyebab habisnya umatku. Fa'ataniya, Allah mengabulkan. Makanya ini membuat kita yakin tidak akan ada bala yang bernama kelaparan yang menghabiskan umat Muhammad. Paling kalau terjadi di satu daerah, tapi tidak terjadi pada daerah yang lain. Kita tetap eksis sampai di akhir zaman. Kemudian permintaan kedua, wasa'alatuhu alla yahlika ummati bil gharaq fa'ataniha. Aku mohon kepada Allah agar umatku tidak habis binasa dengan banjir. Jangan habiskan seperti engkau habiskan orang-orang Fir'aun seluruhnya. Jangan habiskan
dengan musibah banjir. Nah, kita pernah mengalami tsunami. Aceh saja 250 orang habis, meninggal dalam 15 menit. Dan itu belum daerah lain yang juga muslim. Tapi tak pernah semua musibah-musibah seperti ini yang membinasakan seluruhnya ada. Dan kita pun itu dimaksud Allah memberi pelajaran bagi kita kepada yang telah melupakan Allah. Bagaimana hebatnya kezaliman yang terjadi sebelum tsunami sehingga orang mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah murka. Dan hari ini sayangnya orang-orang yang dulu bergelantungan di pintu-pintu masjid dengan kalimah la ilaha illallah, melarikan diri dari rumahnya, bermohon kepada Allah, mereka tahu tempat selamat adalah masjid, tapi hari ini kembali berbuat maksiat, tidak nampak lagi di masjid. Tapi musibah-musibah banjir, tsunami itu tidak akan menghabiskan umat Muhammad. 250 ribu telah pergi, tapi yang datang melebihi daripada itu. Ini permintaan Nabi yang kedua, jangan sampai binasa umatku dengan banjir, Allah kabulkan. Nah, permintaan yang ketiga, wasa'altu an yaj'ala ba'sahum bainahum. Allah meminta permintaan berikutnya, ya Allah, jangan sampai umatku saling membunuh, membinasakan di antara sesama mereka. Nah, jadi Nabi mohon kepada Allah, jangan engkau buat umatku ini saling membinasakan, saling bertikai sampai terjadi pertumpahan darah. Apa jawaban Allah? Famana'aniha. Allah ternyata tidak mengabulkannya. Allah tidak mengabulkan. Jemaah melakukan Allah, ternyata ada doa Nabi yang tidak dikabulkan. Dan kita kalau kembali ke sejarah yang lampau, kita juga melihat bahwa ada doa Nabi Ibrahim yang tidak dikabulkan Allah ketika memohon, yaitu ayahnya Azar, ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan pamannya, agar diberi hidayah. Ternyata Allah tidak memberi hidayah. Lalu kemudian kita ingat Nabi Nuh memohon kepada Allah setelah mengetahui anaknya ternyata tak mau ikut ke atas kapal untuk diselamatkan, dan anaknya tewas di dalam banjir bandang tersebut. Nabi Nuh memohon kepada Allah agar anaknya dimaafkan walaupun setelah wafatnya, karena dia mengatakan bahwa itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu, sesungguhnya dia adalah amalmu yang tidak saleh. Maksudnya itu bukan anakmu. Dia telah memisahkan diri dengan ketidaktaatannya, yang tidak salehnya. Jadi ditolak oleh Allah. Rasulullah memohon kepada Allah kali ini agar Allah mempersatukan kita, tidak ada permusuhan. Ternyata Allah tolak. Ada apa? Nah, di sini para ulama kemudian menafsirkan hadis ini. Mereka mengatakan bahwa permohonan 1 dan 2 itu kuasa Allah, ranah kuasa Allah antara kita dan Allah. Jadi Allah berjanji kita tidak akan dihabiskan dengan kelaparan. Allah tidak akan habiskan umat Muhammad dengan banjir bandang. Itu kuasa Allah, itu ranah Allah antara kita dengan Allah. Ya, kalau Allah ingin cabut, ya sudah begitu, dikabulkan oleh Allah. Tetapi kenapa permintaan ketiga ditolak oleh Allah? Kenapa Allah tidak membuat hati kita saling berkasih sayang? Kenapa Allah tidak membuat suasana damai agar kita tidak saling menyerang, tidak saling menghujat? Para ulama mengatakan itu sebenarnya walaupun Allah berkuasa untuk melakukannya, mudah bagi Allah untuk menyentuh hati, mengubah hati. Kan kita tahu Allah itu muqallibul qulub, bisa membolak-balikkan hati, mudah bagi Allah. Tapi Allah tidak ingin manusia dari umat Muhammad ini tidak memakai akalnya. Allah ingin mereka itu memperbaiki cara berfikir, memperbaiki keadaan mereka sendiri,
Karena Allah berikan mahkota yang bernama akal, ya. Allah berikan otak untuk berfikir. Allah berikan kebijakan untuk tidak melanjutkan peperangan. Allah suruh pakai hati. Jadi ini ranahnya adalah ranah Allah, tetapi Allah tidak ingin membuat begitu saja kita dapatkan hasil. Allah ingin kita ini punya perasaan untuk saling mencintai sesama mukmin. Makanya Allah tidak mengabulkan, maknanya Allah ingin, ya sudah, pikirkanlah keadaan kalian. Allah tidak berjanji bahawa akan wajib akan terjadi perseteruan, tetapi Allah tidak mau mengabulkan permintaan supaya tidak terjadi perseteruan. Jadi bukan takdir Allah harus berantem, harus membunuh, tidak. Tapi sayangnya kita hari ini malah tidak memakai perasaan, tidak memakai akal yang diberikan Allah, sehingga begitu mudahnya jatuh ke dalam pembunuhan sesama kita. Nah, makanya Allah tolak, karena Allah ingin kita memperbaiki diri kita dalam keadaan ilmu yang kita miliki. Maka jemaah melakukan Allah, oleh karena sebab itulah tidak ada jaminan kita tidak bermusuhan sesama mukmin. Semenjak meninggal Nabi SAW, dimulai dari pembunuhan Utsman bin Affan. Di masa Abu Bakar musuh jelas, masa Umar musuh jelas. Ketika Utsman bin Affan mulai memimpin dengan kelembutannya, di saat itulah orang-orang sudah mulai merancang untuk membunuh Utsman bin Affan karena dianggap melakukan nepotisme dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Terbunuhlah Utsman dalam demo yang besar, dan demo itu dilakukan oleh sesama mukmin. Bahkan yang ikut berdemo itu adalah Abdurrahman bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Bahkan anaknya Abu Bakar yang masuk ke rumah Utsman bersama beberapa orang yang lain. Kemudian ahli sejarah mengatakan walaupun dia masuk, tapi dia tidak membunuh Utsman, yang membunuh adalah orang lain. Begitu masa sahabat. Berhentikah? Tidak. Setelah itu dilanjutkan dengan ketidakpuasan karena Ali bin Abi Thalib tidak memproses siapa pembunuh Utsman, tidak ada pengadilan. Maka bangunlah Aisyah radhiyallahu anha sebagai isteri Nabi sekaligus mertuanya Ali, ya. Bangun bersama Zubair bin Awam, Abu Talha, lalu mencoba untuk meminta ditegakkan keadilan. Terjadi lagi perang, yang kemudian terjadi perang Waqi'atul Jamal, disambung dengan perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Masya Allah, pertumpahan darah dari semenjak zaman sahabat itu sudah tumpah darah. Sesama mukmin, sesama ahli surga, sesama yang dijamin surga. Kata Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang masuk dalam 4 perempuan yang perlu ditiru akhlaknya. Ali bin Abi Thalib masuk dalam 10 golongan yang dijamin surga, tetapi berperang, ya, berperang. Dan yang meninggal sahabat-sahabat terbaik di dalam perang sesama mukmin. Itu zamannya sahabat. Pertikaian berlanjut, didirikannya Bani Muawiyah setelah Muawiyah memenangkan dengan kelicikan daripada perwakilan-perwakilannya. Dia memenangkan sebuah debat politik sehingga dia naik menjadi khalifah, menjatuhkan Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu berdirilah Bani Umayyah. Itu Bani Umayyah bertahan sebentar, kemudian dihancurkan oleh Bani Abbasiyah. Berdirilah Bani Umayyah 2 di Andalusia akibat pertempuran sesama muslim. Jadi menghancurkan Bani Umayyah ini adalah Bani Abbasiyah, sesama mukmin, ya. Terus berlanjut, Pak. Terus sampai berdirinya Turki Utsmani, perang antara sesama mukmin tak habis-habisnya sampai sekarang. Ingatkah kita bagaimana perang Irak, Iran, perang Afghanistan, di Mesir waktu terjadi kudeta merebut kekuasaan dari Mursi, seorang yang penghafal Quran, ya. Itu dikudeta oleh As-Sisi yang menjadi presiden Mesir sampai hari ini, Pak. Apa yang dilakukan? Dia tak peduli dengan darah sesama mukmin atas nama bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, yang kemudian ada kelompok Islam yang lain yang membenarkan pembunuhan tersebut, menganggap bahwa kelompok ini kelompok sesat hanya karena perjuangan mereka untuk merebut pemerintahan
Padahal ikhwan ingin merebut pemerintahan supaya menghentikan semua kezaliman-kezaliman. Berdirilah Mursi menjadi presiden sesaat, dikudeta. Di sana apa? Ketika kudeta itu terjadi, itu merebut kekuasaan, dibunuh orang-orang Islam yang sedang berdemo, dibakar kemah-kemah mereka dengan jenazah-jenazahnya, terutama di Masjid Rabah Al-Adawiyah. Bayangkan begitu murahnya nyawa seorang mukmin. Yang melakukannya siapa? Mukmin. Yang dibinasakan mukmin. Yang melegalisasi mereka untuk dibunuh, kelompok yang hari ini mengaku bahwa orang lain semuanya sesat, dialah yang paling baik. Mereka yang melegalkan pemerintah bunuh, padahal sesama mukmin. Begitulah keadaan. Lalu berlanjut ke Libya, berlanjut ke Syria, Lebanon. Tidak ada negara Muslim yang aman dari semua pertumpahan darah. Dan inilah yang tadi Nabi katakan, aku memohon kepada Allah agar tidak bertempur sesama Muslim. Ternyata Allah tolak. Dan itu menunjukkan apa? Kita sudah tidak memakai akal sehat dalam urusan ini. Bayangkan hari ini Pak, penceramah yang diizinkan berdiri di atas mimbar lalu berkoar-koar, dan di antara isi yang paling membuat kita miris, mengajak jamaahnya membenci jamaah yang lain. Coba pikirkan, adakah ajaran Islam yang mengajarkan satu perkara lalu ujungnya mengatakan kalau tak sesuai dengan kita, itu musuh kita, jangan datang ke rumahnya, jangan kunjungi dia waktu sakit, maka mereka tak datang. Kalau tak sesuai dengan apa yang kita yakini, kita diajarkan jangan datang. Tak perlu salatkan jenazahnya, itu jenazah ahlul bid'ah. Tak datang, sakit tak dikunjungi. Kenapa? Bukan orang kita. Masya Allah, luar biasa kekuasaan mengajak, mendoktrin jamaah untuk membenci jamaah yang lain, merebut masjidnya. Yang satu sisi pun sibuk dengan menyesat-nyesatkan orang lain. Begitu hebatnya perjuangan satu kelompok untuk mentaubat-taubatkan. Sedikit kekurangan dianggap sebagai kesempatan menyesatkan seluruhnya. Dan yang menyesatkan pun merasa diri paling sempurna, tak ada salahnya, ya. Sampai muncul slogan-slogan yang menyatakan yang lain itu semuanya salah, yang ini benar, kitalah yang benar, ya. Jamaah melakukan Allah, bibit permusuhan tak akan habis. Nabi pada suatu hari sebelum melakukan takbiratul ihram, lalu dia berbalik dan mengatakan sawu, luruskan saf, wa'tadilu, rapikan. Lalu kemudian Nabi melihat ada satu orang yang mereng, safnya mereng, karena waktu itu tidak ada garis khusus. Langsung Nabi menunda takbirnya dan Nabi mendekati orang itu, diluruskan semua barisan, luruskan. Kata Rasulullah, luruskan, rapikan, rapatkan. Karena kalau kalian tak biasa meluruskan ini, fataftariqu qulubahum, hati mereka, hati kalian akan terpisah. Kalian akan renggang dengan sesama mukmin. Sampai begitu khawatirnya Nabi terhadap kita. Hari ini begitu kita mudahnya bermusuhan dengan mengandalkan nama Nabi. Dulu Nabi berjuang untuk mempersatukan kita. Hari ini orang mengandalkan nama Nabi, mengatakan sunnah Nabi, tapi memperkarakan perkara yang tak perlu diperkarakan. Hanya karena urusan bertanya di mana Allah, hancur semua urusan, ya. Hanya karena urusan di mana Allah yang dia pun tak tahu sebenarnya di mana Allah. Yang satu kelompok mengatakan Allah di langit, yang satu lagi mengatakan tidak, Allah itu tidak bertempat. Dia harus menjaga jangan sampai Allah bertempat. Itu pun jadi perkara untuk saling menghina, membunuh, bertikai, mengusir, ya. Sampai banyak hari ini muncul LSM, kemudian menghancurkan pengajian yang lain, yang ini muncul menghancurkan pengajian yang lain. Subhanallah, kenapa tidak berlapang dada dalam urusan ini? Memangnya dalam ketika kita mengakui Islam, perlukah syahadat untuk mengatakan Allah di mana? Dan ketika kita mati, mana hadis yang mengatakan bahwa Munkar Nakir bertanya Allah di mana? Tidak ada pertanyaan itu. Artinya cukup iman itu ketika bersaksi Allah itu Tuhan kita. Tidak ada kesaksian yang menambahkan bahwa harus mengakui Allah di mana. Terus ba'bud Allah di mana, mempaki-paki sampai orangnya. Maka saya pribadi kalau ditanya Allah di mana, saya mengatakan pikir sendirilah Allah di mana dah. Yang penting engkau akui Allah atau tidak. Asal engkau akui Allah Tuhanmu, maka engkau beriman. Tidak ada kesaksian yang mengatakan bahwa iman baru disebut beriman kalau untuk bersaksi Allah di mana. Ngapain urusan kita sampai ke situ, sampai hanya sekedar ilmu boleh? Bukankah Nabi telah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fil khaliq? Banyak-banyak berfikir dalam urusan makhluk. Jangan banyak berfikir tentang Khaliq, karena engkau pun tak tahu di mana Khaliq yang sebenarnya. Jadi jemaah melakukan Allah,
dalam urusan seperti ini jagalah diri, dalam perbezaan pendapat jagalah diri. Jangan sampai terlalu berani menyesat-nyesatkan orang. Mungkin kita ini penuh dengan kesesatan, tapi tak pernah ada orang yang mengatakan kita, karena kita sibuk melihat kuman di seberang lautan, tapi gajah di depan mata tak pernah nampak. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Dan ingat, hadis Nabi tadi itu menunjukkan bahawa permusuhan memang tak bisa dihindari, karena itu adalah tanda-tanda kiamat akan datang. Tapi kita berusaha menghindar semampu mungkin agar kita bukan orang yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.